Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal TIU CPNS, yaitu analogi. Analogi disebut juga dengan padanan hubungan. Dalam tes analogi, yang dicari itu adalah kata atau sekelompok kata agar masing-masing kelompok kata membentuk hubungan yang sama. Tes analogi ini lebih cenderung ke arah tes logika kata. Berdasarkan tingkatannya, analogi ada dua, yaitu analogi dua kata, di mana kita harus mencari hubungan pada pasangan kata yang diketahui, kemudian mencari pasangan kata yang lain, sehingga diperoleh hubungan yang sama. Kemudian analogi tiga kata. Kalau analogi tiga kata, kita harus mencari hubungan tiga kata yang diketahui, kemudian mencari tiga kata lagi yang memiliki hubungan yang sama. Nah, contohnya di sini hujan dingin. Ada dua kata dan kita juga harus mencari dua kata lagi untuk membuat hubungannya menjadi sama. Kemudian contoh analogi tiga kata ini ada tiga kata yang harus kita cari lagi tiga kata untuk menjadikan tiga kata ini hubungan yang sama. Kemudian analogi berdasarkan jenis hubungan. Yang pertama, analogi fungsi. Kata kuncinya itu adalah kata benda, fungsi benda, sama dengan kata benda, fungsi benda. Kita lihat contoh. Mata melihat. A. Telinga mendengar. B. Hidung flu. C. Mata rabun. D. Tangan pukul. E. Lidah sedap. Nah, di sini kita ada kata benda, lalu fungsi dari kata benda ini. Nah, di sini kalau analogi fungsi, kata benda yang pertama harus sama dengan yang di sini. Kemudian fungsi benda juga harus sama. Jadi contohnya mata fungsinya untuk melihat. Jadi di sini yang cocok itu ada telinga fungsinya untuk mendengar. Jadi sama-sama memiliki fungsi. Kalau hidung flu tidak memiliki fungsi, mata rabun juga tidak sesuai, tangan pukul juga tidak sesuai, lidah juga tidak sesuai. Jadi yang tepat itu telinga fungsinya untuk mendengar. Selanjutnya analogi berdasarkan jenis hubungan, analogi persamaan. Jadi ada kata dan persamaannya, kata dan persamaannya. Contohnya, bagus indah sama dengan bunga titik-titik. A. Mawar. B. Merah. C. Kumbang. D. Kembang. E. Melati. Di sini kata dan persamaan. Jadi persamaan kata. Di sini bagus, persamaannya itu indah. Kalau bunga, persamaannya apa? Pilihannya ada mawar, ada merah, ada kumbang, ada kembang, ada melati. Jadi persamaan dari kata bunga ini yang lebih tepat itu adalah kembang. Jadi jawabannya itu adalah kembang. Selanjutnya, analogi lawan atau lawan kata. Nah, kata kuncinya itu adalah dua kata, yaitu kata dan lawannya, lalu kata dan lawannya. Contohnya, pintar bodoh. Di sini kata pintar itu lawannya bodoh, maka untuk jawabannya harus juga kata yang memiliki lawan kata. Yang A. Rajin malas. B. Malam dingin. C. Mata rabun. D. Basah hujan. E. Air hujan. Yang memiliki lawan kata dari kelima pilihan jawaban ini adalah yang pilihannya yang A, yaitu rajin, lawan katanya malas. Jadi hubungannya sama dengan pintar yang lawan katanya bodoh.
Kemudian yang keempat, analogi sebab akibat. Kata kuncinya adalah sebab akibat atau bisa juga sebaliknya. Contohnya, hujan, banjir. Jadi sebab akibat itu hujan menyebabkan banjir. Jadi kita juga harus mencari hubungan yang sama dengan hujan dan banjir. Pilihan yang A, berdebu, berasap. B, kemarau, kekeringan. C, kumbang, bunga. D, beracun, obat. E, gempa bumi. Di sini hubungannya adalah hujan menyebabkan banjir. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B, kemarau, kekeringan. Hubungannya yaitu kemarau menyebabkan kekeringan. Jadi sama hubungannya dengan hujan yang menyebabkan banjir. Selanjutnya, yang kelima, analogi bagian. Ini yaitu kata benda dan bagiannya. Kata benda bagiannya. Contohnya, rumah, atap, kepala, A, gundul, B, botak, C, handuk, D, rambut, E, kelapa. Di sini kita lihat hubungannya rumah, atap. Jadi rumah itu ada bagiannya atap. Lalu kepala. Bagian dari kepala ini adalah A, gundul, B, botak, C, handuk, D, rambut, E, kelapa. Bagian dari kepala itu yang lebih tepat itu adalah rambut. Jadi jawabannya itu adalah D, rambut. Selanjutnya, analogi jenis. Analogi jenis ini ada umum ke khusus, bisa juga khusus ke umum atau khusus ke umum. Contohnya, kucing hewan. A, anak ibu. B, pohon jati. C, mawar bunga. D, kamar rumah. E, rumput pohon. Jadi di sini kucing adalah bagian dari hewan. Jadi kucing itu spesifiknya, hewan adalah jenisnya. Jadi dari khusus ke umum. Maka yang lebih tepat itu adalah C, mawar bunga. Sama hubungannya dengan kucing dan hewan khusus umum. Begitu juga mawar bunga. Mawar merupakan jenis dari bunga dan kucing merupakan jenis dari hewan. Selanjutnya, analogi pekerjaan atau tempat kerja. Jadi ada profesi dan apa yang dikerjakan. Contohnya, guru sekolah. A, wartawan, berita. B, teller, bank. C, profesor, gaji. D, polisi, pencuri. E, pianis, piano. Di sini kita lihat guru bekerja di sekolah. Jadi tempat dia bekerja. Kita cari hubungan yang sama dengan guru bekerja di sekolah. Yang lebih tepat dari kalimat jawaban ini adalah teller bank, yaitu teller bekerja di bank. Kalau wartawan bekerja di berita itu hubungannya salah. Profesor gaji juga salah hubungannya. Polisi pencuri, begitu juga pianis piano. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B, teller dan bank. Selanjutnya, analogi habitat. Benda, tempat hidup, benda, tempat hidup. Jadi habitat suatu benda. Contohnya, kucing darat. A, ikan air. B, burung terbang. C, mawar bunga. D, manusia oksigen. E, rumput gulma. Di sini kita perhatikan soalnya kucing darat. Jadi kucing itu habitatnya di darat. Kita cari hubungan yang sama dengan soal kucing hidupnya di darat atau habitatnya di darat. Yang lebih tepat dari kelima pilihan ini adalah yang A, ikan habitatnya di air. Kalau burung terbang itu bukan merupakan habitat.
Mawar bunga itu mawar merupakan jenis dari bunga. Manusia, oksigen, dan rumput gulma juga bukan berbeda hubungannya dengan soal. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A, ikan, habitatnya di air. Kita bahas soal pertama. Tutup mulut, tidak mau bicara. A. Raut muka, ekspresi wajah. B. Ambil hati, melirik. C. Naik haji, naik gaji. D. Usil, ringan mulut. E. Tebal muka, jujur. Jawabannya adalah A. Raut muka, ekspresi wajah. Tutup mulut di sini itu merupakan persamaan dari tidak mau bicara. Jadi maknanya itu sama, tutup mulut sama dengan tidak mau bicara. Jadi untuk hubungan yang untuk mencari hubungannya sama, maka raut muka sama dengan ekspresi wajah. Jadi yang A ini hubungannya sama dengan tutup mulut dan tidak mau bicara. Sedangkan yang lain itu tidak sesuai dengan soal. Jadi jawabannya itu adalah A. Yang kedua, kenanga bunga. Sama dengan pastry. A. Adonan. B. Lemak. C. Roti. D. Minuman. E. Makanan. Jawabannya adalah C. Roti. Di sini kenanga merupakan jenis dari bunga. Nah, pastry adalah jenis dari roti. Nah, jadi kalau sudah ada jawaban salah satu di sini, kita hanya perlu mencari hubungan yang sama dengan soal. Kenanga adalah jenis dari bunga, jadi kita sudah tahu hubungannya itu adalah jenis. Maka pastry merupakan jenis dari apa? Jadi pastry itu adalah jenis dari roti. Jadi jawabannya adalah C. Roti. Soal ketiga, brokoli kalsium sama dengan titik-titik karbohidrat. A. Bayam. B. Lemak. C. Mangga. D. Singkong. E. Ayam. Nah, di sini yang kita cari itu ada di tengah-tengah. Jadi, brokoli itu hubungannya ke sini dan kalsium ke sini. Nah, jawaban yang tepat itu adalah D. Singkong. Kenapa singkong? Karena brokoli kaya akan kalsium dan singkong kaya akan karbohidrat. Nah, brokoli itu kaya akan kalsium. Jadi yang mengandung karbohidrat di antara kelima pilihan jawaban ini adalah singkong. Kalau bayam, lemak, dan mangga dan ayam itu bukan jenis dari karbohidrat. Jadi yang lebih tepat itu adalah singkong. Karena singkong kaya akan karbohidrat. Sedangkan brokoli kaya akan kalsium. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, bibit buah. A. Hipotesis, rumus. B. Kayu, arang. C. Kunyah, lumat. D. Kotor, bersih. E. Gaung, gema. Jawabannya adalah B. Bibit yang tumbuh menghasilkan buah. Kayu yang dibakar menghasilkan arang. Jadi hubungannya di sini adalah bibit tumbuh menghasilkan buah. Maka hubungan yang sama, kayu yang dibakar menghasilkan arang. Jadi jawaban yang tepat itu B. Soal kelima, flora tumbuhan pinus. Fauna titik-titik. A. Hewan komodo. B. Komodo hewan. C. Komodo langka. D. Hewan langka. E. Binatang langka. Jawabannya adalah A. Hewan komodo. Jadi di sini
Flora sama dengan fauna hubungannya. Nah, di sini flora itu sinonimnya tumbuhan dan jenis dari tumbuhan itu adalah pinus. Maka di sini fauna, sinonim dari fauna itu adalah hewan. Lalu jenis dari hewan itu adalah komodo. Jadi kita harus hati-hati dengan urutannya. Di sini kan flora, lalu sinonimnya, lalu jenis dari tumbuhan itu. Nah, maka di tengah-tengah sini itu adalah sinonim dari fauna. Sinonim dari fauna adalah hewan. Kemudian jenis dari hewan itu apa? Yaitu komodo. Jadi jawabannya adalah A. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.